Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran terkait pengelolaan basis data dan basis data masih dengan saya Latifah Dianti, dan kali ini masih membahas terkait database design using ER model. Kita akan bahas tentang extended ER feature nih ya. Jadi ada fitur-fitur tambahan di ER yang sebelumnya kita sudah pelajari. Pada segmen kali ini kita akan bahas terkait specialization dan generalization. Apa ya kira-kira dua hal ini? Nah, untuk referensi bukunya masih tetap sama ya, yaitu adalah database sistem konsep. Kita akan menggunakan dua edisi dengan judul yang sama dan pengarang yang sama, Abraham Silberstadt dan kawan-kawannya. Ini menggunakan edisi ke-6 dan edisi ke-7. Jadi sebenarnya secara konsep ini sama, dua-duanya tetap sama, apa itu specialization, apa itu generalization, itu sama. Yang beda adalah terkait notasinya ya. Jadi kita sesuaikan notasi mana yang kami anggap lebih sesuai dan merepresentasikan kebutuhannya. Nanti silakan diikuti. Nanti saya akan jelaskan juga di mana sih perbedaannya antara 6th edition dengan 7th edition. Tapi untuk kembali saya tegaskan kembali ya, bahwa secara konsep ini kedua-duanya sama. Jadi perbedaannya hanya terkait di notasinya saja. Baik. Nah, jadi apa itu specialization? Nah, mungkin kalau dari judulnya cukup menjelaskan ya. Jadi ini adalah ceritanya kita akan membuat subgroup dari sebuah entity set. Jadi ini kayak membuat geng dalam gengnya, itu nggak boleh ya, atau kalian sudah melakukannya. Jadi intinya memang ini adalah kita membuat subgroup dari entity set. Kenapa? Karena dia bisa dipisahkan. Kenapa bisa dipisahkannya? Mungkin karena ada atribut yang tidak bisa di-apply di higher levelnya, atau juga mungkin dia memiliki relasi yang tidak dilakukan oleh higher levelnya. Seperti itu. Nah, dia digambarkannya dalam bentuk triangle komponennya, jadi dalam bentuk segitiga yang diberi label is a. Jadi isa ini maksudnya adalah is a gitu ya. Nah, ini dia yang perbedaan utama dari edisi 7 dan edisi 6. Jadi kalau di edisi 7 itu sudah tidak ada lagi gambar segitiganya. Kalau di edisi 6 ini masih ada segitiganya, dan kita mengadopsi yang di edisi 6 ya, jadi masih ada segitiganya. Tapi bentuk entity-nya ini, di mana bentuknya ini kotak-kotak seperti ini ya, ada atributnya. Ini mengikuti edisi ke-7. Kalau edisi ke-6 ini masih bentuknya lonjong gitu sih atributnya. Oke, jadi ini adalah notasi yang akan kita gunakan di perkuliahan kita untuk menggambarkan specialization dan generalization. Oke. Jadi spesialisasi itu tadi adalah subgroup digambarkan dengan triangle. Ini membacanya seperti apa? Ini artinya bahwa person ini dibagi menjadi dua subgroup, yaitu adalah employee dan customer. Nah, lalu berarti adalah employee ini adalah bagian dari person juga. Nah, di sini ada konsep namanya attribute inheritance ya, jadi keturunan. Turunannya berarti bahwa turunannya ini adalah childnya, dia akan memiliki semua atribut yang ada di bapaknya. Jadi employee ini dia akan punya name, street, dan city, dan ada tambahannya yaitu adalah dia punya salary. Jadi di employee ini dia punya atribut name, street, city, dan salary. Begitu juga di customer ini juga dia merupakan anak dari person, maka dia akan memiliki semua atribut dari bapaknya, itu adalah person. Jadi customer ini dia akan punya name, street, city, dan atribut tambahannya adalah credit rating. Nah, ini nih kenapa dia bisa cocok untuk menjadi subgroup, karena ada atribut tambahan yang tidak bisa di-apply ke higher levelnya dan membedakan antara satu entity set dengan entity lainnya di subgroupnya ini ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi specialization, lalu ada generalization. Ini sebenarnya bedanya adalah cara pandangnya saja ya. Kalau di specialization itu kan tadi dari yang besar, dari parentnya itu menjadi yang kecil-kecilnya. Kalau generalization itu dari yang kecil-kecil, misalnya dari officer, teller, dan secretary, di sini dia naik ke yang lebih besarnya, yaitu adalah employee, seperti itu. Jadi memang specialization dan generalization itu ya memang berkebalikan satu sama lain. Kalau ada specialization pasti sebenarnya ada generalization di dalamnya gitu. Jadi hanya beda sudut pandang saja. Oke.
Nah, jadi ini sebutan lain untuk sebuah relationship itu adalah superclass dan subclass. Jadi yang parentnya itu adalah superclass, anak-anaknya ini adalah subclass gitu. Nah, lalu yang menarik dari generalization dan specialization adalah bahwa sebuah entity ini dia bisa memiliki lebih dari satu specialization gitu ya. Ini dibedakan oleh feature yang berbeda. Misalnya seorang employee ini di sini ceritanya employee ini adalah anak dari person ya, yang tadi sesuai dengan yang slide sebelumnya. Itu dia bisa dibagi menjadi 3 kan ya. Salary itu employee itu bisa jadi officer, teller sama secretary. Ini misalnya berdasarkan jobnya ya. Jadi ada karyawan yang sebagai teller, ada yang sebagai secretary atau yang officer. Dia juga bisa dibedakan berdasarkan fitur lain, yaitu adalah terkait masa kerjanya. Apakah dia permanen? Kalau permanen dia akan punya allowance ya, punya tunjangan. Kalau dia di sini adalah sebagai pekerja kontrak atau temporary, maka dia nggak akan punya allowance, tapi dia akan punyanya ended kontrak terakhirnya kapan. Nah, ini berarti sebuah entity set dia akan punya multiple specialization. Gitu ya, di sini kan dia bisa dibagi berdasarkan pekerjaannya, bisa juga lama bekerjanya. Sehingga seorang employee di sini dia bisa menjadi salah satu anggota dari permanen dan temporary, atau juga member sebagai officer, teller, dan secretary. Jadi misalnya di sini sebut saja ada si A gitu. Si A ini adalah pekerja tetap dan dia adalah seorang secretary. Misalnya seperti itu. Nah, untuk menggambarkan specialization dan generalization ini, kita juga harus memperhatikan beberapa constraint nih. Yang pertama adalah terkait bagaimana sebuah entity ini bisa menjadi anggota di lower levelnya atau di subgrupnya. Jadi misalnya anggota dari person ini, si A ini, dia bisa masuk ke employee atau ke customer. Nah, itu didasarkan ada 2 caranya. Pertama adalah condition defined, jadi didasarkan pada sebuah kondisi. Misalnya di sini kondisinya itu adalah apabila atribut dari parentnya gitu diisi dengan sebuah nilai. Di sini misalnya ada atribut tipe di person, jika diisi dengan nilai employee, maka dia secara otomatis akan masuk ke dalam subgroup employee. Sedangkan jika diisi dengan customer, maka dia akan masuk ke subgroup customer. Itu artinya adalah condition defined. Jadi ditentukan oleh suatu kondisi. Atau user defined. Kalau user defined ini pemisahannya ini itu berdasarkan user gitu. Jadi secara manually dipilih oleh usernya, dia apakah masuk ke dalam subgroup 1 atau subgroup lainnya. Cara penggambarannya seperti ini. Jadi di sebelah garisnya itu dituliskan kondisinya jika dia adalah condition defined. Di sini misalnya jika tipenya adalah employee, maka dia langsung masuk employee, seperti itu kan, maka kondisinya dituliskan di sebelah garisnya. Jika tidak dituliskan, maka berarti dia adalah user defined. Selanjutnya adalah constraint terkait apakah sebuah nilai entity di sini ini bisa masuk ke dalam satu atau lebih subgrupnya. Nah, jadi ini ada yang namanya disjoint sama overlapping. Kalau disjoint ini artinya sebuah entity di sini ini hanya boleh berada di maksimal 1 ya, maksimal 1 subgrupnya. Jadi kalau person ini dia misalnya hanya boleh jadi employee, nggak boleh jadi customer juga. Nah, itu berarti artinya adalah disjoint. Jadi dia hanya boleh tepat di satu subgrupnya aja, itu disjoint. Ada juga yang namanya overlapping. Kalau overlapping artinya dia boleh berada di lebih dari satu subgrupnya. Jadi dia boleh menjadi employee dan dia boleh menjadi customer. Nah, itu berarti dia adalah overlapping. Cara menggambarkannya seperti apa? Jadi di sebelah gambar segitiganya ini dituliskan kalau dia adalah disjoint, artinya kalau disjoint kan nggak boleh ada yang sama ya, nggak boleh ada yang beririsan. Dia hanya boleh berada tepat di satu aja, di maksimal 1 aja subgrupnya. Itu kita tuliskan disjoint di sebelah segitiganya. Kalau kita tidak tuliskan disjoint, itu artinya adalah overlap. Jadi kalau kalian nggak tuliskan disjoint, itu artinya di sini relasinya bentuknya overlapping. Boleh berada lebih di
satu sub. Yang ketiga adalah terkait completeness constraint-nya. Jadi kalau ini cerita tentang seorang parent ini, dia apakah harus berada di salah satu anaknya atau dia boleh tidak ada di salah satu anaknya sama sekali gitu. Nah, jadi kalau ini, kalau dia bentuknya semua parentnya ini harus ada di subgrupnya, entah satu atau banyak, itu dia artinya adalah total gitu ya. Jadi semua parentnya ini pasti turun ke bawah, itu total. Atau dia parsial, artinya ada parent yang tidak turun ke bawah, jadi dia bukan anggota dari subgrupnya. Itu artinya adalah parsial. Cara menggambarkannya seperti ini. Jadi kalau total itu garisnya 2, sama seperti yang IR kemarin ya. Nah, jadi kalau garisnya 1 itu artinya single. Jadi kalau di sini gambarnya 2, artinya semua person ini pasti ada di dalam subgrupnya. Dan karena di sini adalah disjoin, artinya seorang person di sini pasti adalah salah satu di antara employee atau customer. Seperti itu. Oke. Itu adalah concern-concern yang harus diperhatikan ketika kita menggambar specialization dan generalization.